Selamat bertemu kembali, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, melalui program Roti Hidup Jemaat Immanuel Batakan. Mari siapkan hati kita kembali untuk disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita mohon pimpinan Roh Kudus menyertai kita, menolong kita untuk mendengarkan sabdanya. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah dan Bapa kami di dalam sorga pada saat ini, untuk waktu kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, untuk kembali mempersiapkan diri di hadapan hadirat-Mu, mau mendengarkan firman-Mu dan merenungkannya. Terima kasih untuk nafas hidup yang Tuhan masih beri. Terima kasih untuk perlindungan Tuhan bagi kami semua dalam masa pandemi. Terima kasih untuk setiap hal yang kami alami dalam hidup, karena kami tahu Engkau sendiri beranugerah untuk kami dalam segala hal. Kini bersabdalah kepada kami Tuhan, ampuni dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kristus pengantara kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin. Mengenal Allah. Mengenal Allah bukan sekedar memiliki pengetahuan yang benar tentang Dia. Mengenal Allah berkaitan dengan bagaimana kita hidup di dalam Dia dan menghidupi apa yang kita ketahui di dalam Dia. Firman Tuhan hari ini menekankan bahwa pengenalan akan Allah tidak dapat dipisahkan dari bagaimana dan dengan cara apa kita hidup. Yohanes memaparkan bahwa seseorang yang mengenal Allah tidak berarti hidupnya sama sekali bebas dari dosa. Orang yang mengenal Allah justru adalah orang yang menyadari kelemahan dan dosanya. Orang yang mengenal Allah bisa saja pernah jatuh ke dalam dosa, tetapi tidak lagi hidup atau tinggal dalam dosa. Ketika orang yang mengenal Allah jatuh ke dalam dosa, ia tidak perlu menyembunyikan dosa itu, tetapi dengan jujur mengakui dosa-dosanya di hadapan Allah dan memohon pengampunan kepada Yesus Kristus sebagai pengantara dirinya dengan Allah. Lalu seperti apa karakteristik orang yang mengenal Allah? Menurut firman Tuhan hari ini, ada dua karakteristik dari orang yang mengenal Allah. Yang pertama, melakukan perintah Kristus. Artinya, seluruh perintah Kristus merupakan nilai tertinggi dalam kehidupan orang yang mengenal Allah. Segala tindak tanduknya harus berdasarkan firman Allah. Yang kedua, hidup sama seperti Kristus. Hidup sama seperti Kristus tidak semata-mata menjiplak apa yang pernah dilakukan Yesus, seperti misalnya melakukan mujizat atau disalib. Hidup sama seperti Kristus adalah melakukan prinsip hidupnya, yaitu hidup menaati dan melayani Bapa dengan cara melayani sesama.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memeriksa diri kita atau mari kita introspeksi diri. Apakah kita sudah menjadi orang yang benar-benar mengenal Kristus? Renungkanlah hal yang Allah kehendaki untuk kita taati. Jangan keraskan hati, libatkan diri dalam pelayanan gereja maupun sosial. Demikian juga ketika kita tergerak untuk menolong sesama, lakukanlah dengan penuh ketulusan. Selain ketulusan, diperlukan juga kesungguhan sikap hidup dan hati yang terarah kepada Allah. Ambillah keputusan dan komitmen untuk melakukannya, karena itulah jalan mengenal Dia. Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari saudara-saudara kita berdoa. Ya Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu saat ini. Ketika kami mengaku mengenal Allah, biarlah itu dengan pertolongan Roh Kudus, kami mampu buktikan dalam hidup kami sehari-hari dengan melakukan perintah-perintah Tuhan Yesus. Kami sungguh-sungguh terus hidup dan ada di dalam karakter seperti yang Tuhan kehendaki. Bapa kami di surga, kami berdoa saat ini untuk saudara-saudara kami yang sementara menjalani karantina mandiri. Tuhan kuatkan imun mereka, Tuhan tolong mereka, sembuhkan mereka kembali. Kami berdoa yang sementara kelemahan tubuh, kami mendoakan Bapak Julius Tendeng yang dirawat di rumah sakit di Jakarta. Kami doakan juga Bapak Dera Mantong. Kami doakan Bapak Peter Rompon, Bapak Yohanes Bongi, dan ada beberapa anggota jemaat-Mu yang sementara dalam kondisi kurang sehat. Tolong ya Tuhan, jamahan tangan kasih-Mu. Engkau nyatakan kepada mereka. Engkau sembuhkan kembali dengan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati semua pendengar firman-Mu saat ini. Biarlah kasih sayang Tuhan mereka nikmati dan alami. Biarlah damai sejahtera-Mu yang melampaui akal dan pikiran itu memelihara hati dan pikiran kami semua. Dalam masa pandemi ini ya Tuhan, kami mohon kepada-Mu. Tuhan tolong bangsa kami. Tuhan nyatakan kemurahan-Mu bagi dunia ini. Dan kiranya dalam seluruh daya upaya yang dilakukan untuk melawan COVID-19, semuanya boleh berguna, dan kedepannya suasana kembali semakin membaik, bahkan kami kembali boleh dapat hidup normal. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa pula untuk generasi muda kami, tuntun mereka dalam masa mudanya, berhikmat kuasa-Mu, dan jauhkan dari berbagai perilaku yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan anak kami yang masih kecil dalam tumbuh kembangnya, Tuhan terus pelihara dengan kasih setia-Mu. Ya Tuhan, berkati semua jemaat-Mu dalam seluruh perjuangan hidup mereka dan dalam pekerjaan mereka masing-masing. Bapa, ini doa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu.
Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih